Sasriwahyuni, NIM 2014070056. Saya berasal dari PGMIB, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan tentang kubus dan balok beserta sifat-sifatnya. Oke adik-adik, sekarang simak videonya sampai habis ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk yang pertama yaitu kubus. Adik-adik sudah tahu apakah itu kubus? Nah, kubus merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk bujur sangkar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat kubus. Nah, sekarang ya adik-adik, sifat-sifat kubus yang pertama yaitu kubus memiliki 6 sisi. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya kita mempelajarinya, kita akan membentuk kubus dari kertas. Langkah pertama kita akan membuat seperti gambar di sini. Nah, di sini kakak sudah memotongnya. Agar lebih mudah melipatnya, kakak di sini melebihi sedikit dari garis. Nah, sekarang kita masuk proses pelipatan. Oke? Nah, di sini kakak sudah selesai melipatnya. Sekarang kita masuk proses peleman. Baiklah, di sini kakak sudah selesai membuat kubusnya. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang tadi kan. Nah, sisi yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada gambar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itulah sisi-sisi kubus. Sekarang kita masuk kepada sifat yang kedua, yaitu kubus memiliki 12 rusuk. Mana saja rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan baiklah 12. Pada gambar yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan HD. Nah, ada 12 kan? Baiklah, sekarang kita masuk kepada sifat selanjutnya, yaitu kubus memiliki 12 bidang diagonal. Mana saja dia? Nah, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sifat selanjutnya, yaitu kubus memiliki 4 diagonal ruang. Mana saja 4 diagonal ruang tersebut? Yang pertama itu kita tarik dari A menuju G. Nah, itu diagonal pertama. Yang kedua, dari B menuju H. Yang ketiga, dari C menuju E. Yang keempat, dari D menuju ke F. Nah, sekarang kita coba tulis ya titik mana saja. Yang pertama tadi dari A ke G. Yang kedua B menuju H. Dan yang ketiga C menuju ke E. Dan terakhir dari D menuju ke F. Nah, itulah diagonal ruang yang ada pada kubus. Nah,
adik-adik, itulah penjelasan kakak pada kubus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu balok. Nah, adik-adik sudah tahu apakah itu balok? Nah, balok merupakan suatu bangunan yang dibatasi oleh 3 sisi sejajar yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Dan setidaknya ada satu pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran berbeda. Nah, kita juga akan mempelajari sifat-sifat balok. Nah, sebelum kita mempelajari sifat balok, kita juga akan membuat balok dari kertas. Nah, kita juga akan membuat sketsa seperti gambar di sini, dan di sini kakak sudah memotongnya. Dan kita akan melipatnya, selanjutnya juga akan kita lem. Seperti biasa, kakak juga akan melebihkannya sedikit agar mudah untuk dilem. Sekarang kita lipat kertas. Adik-adik juga bisa mempraktekkannya secara langsung ya. Kita akan bikin bersama-sama. Sekarang kita lem. Baiklah, sekarang kakak sudah selesai. Apakah adik-adik sudah selesai juga? Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat balok. Yang pertama, balok memiliki 6 buah sisi. 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak. Mana saja 4 sisi yang berbentuk persegi panjang? Yang pertama, 1, 2, 3, dan 4. Digambar juga 1, 2, 3, 4. Nah, balok memiliki 4 sisi yang berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak. Yang berbentuk kotak 1, 2. Jadi, balok memiliki 6 buah sisi. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sifat yang kedua, yaitu balok memiliki 12 rusuk. 8 rusuk memiliki ukuran yang sama. Mana saja 8 rusuk yang memiliki ukuran yang sama? Yang pertama itu ada BC, BF, CG, FG, AD, AE, EH, dan DH. Nah, itulah 8 rusuk balok yang sama panjang. Dan ada 4 rusuk yang memiliki ukuran yang sama. Yang pertama itu ada AB, CD, EF, dan HG. Nah, jadi balok memiliki 12 rusuk. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada sifat selanjutnya, yaitu balok memiliki 8 titik sudut. Yang mana saja titik sudutnya? Yang pertama, A. Yang kedua, titik B. Yang ketiga, titik C. Yang keempat, titik D. Yang kelima, titik E. Yang keenam, titik F. Yang ketujuh, titik G. Dan yang kedelapan, titik H. Nah, balok memiliki 8 titik sudut. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut kepada sifat berikutnya, yaitu kubus memiliki 12 bidang diagonal. Mana saja 12 bidang diagonal tersebut? Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Baiklah, di gambar kakak akan mencontohkan 12 bidang diagonal tersebut. Yang pertama, dari A ke F. A ke F. Yang kedua, dari B ke E. B ke E. Yang ketiga, dari F ke H. F menuju H.
Yang keempat, dari E menuju G. Yang kelima, dari D menuju G. Dan yang keenam, dari C menuju ke H. Dan yang ketujuh, dari D menuju B. G menuju B. Dan yang kedelapan, dari A menuju ke C. A menuju C. Dan yang kesembilan, dari B menuju G. B menuju G. Dan yang ke-10, dari C menuju F. C menuju F. Dan yang ke-11, dari A menuju H. A menuju H. Dan yang ke-12, yang terakhir, itu dari D menuju ke E. D menuju ke E. Itulah 12 bidang diagonal yang ada pada balok. Sekarang kita masuk kepada sifat yang terakhir, yaitu balok memiliki 4 bidang diagonal ruang. Mana saja 4 bidang diagonal ruang tersebut? Yang pertama itu dari A menuju ke G. A menuju G. Yang kedua, dari B menuju ke H. B menuju H. Dan yang ketiga, dari C menuju ke E. C menuju E. Dan yang terakhir, dari D menuju ke F. Dari D menuju ke F. Nah, adik-adik, itulah 4 bidang diagonal pada balok. Nah, apa-apa saja tadi sifat-sifat yang ada pada balok? Yang pertama, balok memiliki 6 buah sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak. Yang kedua, balok memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, balok memiliki 8 titik sudut. Dan yang keempat, balok memiliki 12 diagonal bidang atau sisi. Dan yang terakhir, balok memiliki 4 diagonal ruang. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu penjelasan kakak mengenai kubus dan balok. Semoga adik-adik bisa memahami apa itu kubus dan sifat-sifatnya, dan apa itu balok berserta sifat-sifatnya juga. Dan terlebih dan terkurang, kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak jika dalam kerumunan, dan mencuci tangan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang prisma segitiga. Sebelumnya telah dibahas tentang balok dan kubus. Kita ingatkan kembali bagaimana ciri-ciri kubus dan balok, jumlah sisinya, jumlah rusuk, dan bentuk sisi dari kubus dan balok. Yang pertama yaitu kubus. Berapa jumlah sisi pada kubus? Jumlah sisinya yaitu 6. Dan jumlah rusuknya 12 rusuk. Bentuk sisi pada kubus yaitu berbentuk persegi. Balok. Balok jumlah sisinya ada 6, jumlah rusuknya 12, dan bentuk sisi pada balok yaitu persegi panjang. Setelah kita ingat kembali tentang ciri-ciri dari balok dan kubus, selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang prisma segitiga. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan bidang lainnya yang saling berpotongan menurut garis sejajar.
Dua bidang sejajar yaitu bidang atasnya dan bidang alas. Yang termasuk ke dalam prisma yaitu balok, kubus, itu termasuk ke dalam prisma. Yang kita pelajari saat ini yaitu prisma segitiga. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan terhadap prisma segitiga yang ada di depan ini. Anak-anak ibu mengamati gambar prisma segitiga baik itu di papan tulis maupun bangun ruang yang telah ibu buat ini. Kita akan melakukan identifikasi agar mendapatkan ciri-ciri dari prisma segitiga. Berapa jumlah sisi pada prisma segitiga ini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi sisinya yaitu sebanyak 5. Selanjutnya kita menghitung berapa rusuk dari prisma segitiga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berapa jumlah rusuk dari prisma segitiga? Ya, 9. Kita lihat-lihat lagi. Berbentuk apa? Baik itu sisi tegaknya dan sisi alas serta sisi atasnya. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Sisi atas berbentuk segitiga. Dan sisi alas berbentuk segitiga. Jadi kita telah mendapatkan ciri-ciri dari prisma segitiga. Berapa jumlah sisinya? Telah kita identifikasi bersama-sama tadi, yaitu 5. Jumlah rusuk? Ya, 9. Jumlah rusuk pada prisma segitiga adalah 9. Bentuk sisi segitiga dan persegi panjang. Belum paham kita dari gambar ini. Sekarang kita lihat di papan tulis. Mana rusuk? Ini rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa sisi? 1 nih, segitiga ini. 2, 3, 4, 5. Sekarang sudah kita ketahui bersama-sama berapa jumlah sisi, berapa jumlah rusuk, dan bentuk sisinya. Mari kita ulang. Jumlah sisi sebanyak 5 sisi, jumlah rusuknya sebanyak 9, bentuk sisinya persegi panjang dan segitiga. Baiklah, selanjutnya apa saja bangun atau benda-benda yang ada di sekitar kita berbentuk prisma segitiga? Ya, atap rumah. Yang kedua, kemah saat kita pramuka juga berbentuk prisma segitiga. Apalagi? Ya, potongan kue yang berbentuk misalnya kue kita bulat lalu kita potong segitiga, nanti dia akan berbentuk
prisma segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zifran Ifda, NIM 2014070050. Saya berasal dari kelompok 6 Matematika Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tabung. D. Pengertian tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Baiklah teman-teman, inilah contoh dari gambar tabung. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sifat tabung. Yang pertama itu mempunyai dua sisi lingkaran, itu atas dan alas. Dan yang kedua itu selimut atau persegi panjang. Dan sifat tabung yang kedua yaitu sisi selimut apabila dibuka maka akan menjadi persegi panjang atau persegi. Ini selimutnya. Yang ketiga itu tidak mempunyai titik sudut maupun titik puncak. Dan yang keempat itu mempunyai dua rusuk. Rusuknya berupa rusuk lengkung atau lingkaran. Baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa tabung itu mempunyai 3 sisi dan mempunyai jumlah rusuk 2 rusuk dan bentuk sisi alas yaitu lingkaran. Ini ya teman-teman. Dan mempunyai bentuk sisi atas lingkaran juga dan mempunyai sisi tegak berupa persegi panjang. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.